Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita ketemu lagi. Semoga semuanya sehat walafiat dan diberikan kemampuan ya untuk sama-sama belajar. Tentu yang kita pelajari pada malam hari ini adalah pengantar ekonomi makro. Pada hari ini saya akan mengantarkan satu mata kuliah. Saya kirim dulu ya. Apa kelihatan di layarnya? Ya, Pak, sudah. Ya, ini sebenarnya bagian dari buku Prinsip-Prinsip Ekonomi ya oleh Gregory Mankiw bab ke-27 ya. Judulnya adalah perangkat-perangkat dasar dalam keuangan. Jadi pada pertemuan kita hari ini kita ingin bicara tentang uang ya dalam pengertian aset ya atau keuangan. Nah ini tentu menjadi bagian di dalam ekonomi untuk melihat bagaimana manusia ya secara rasional memandang uang itu ya dan menjadikan sebagai sumber daya yang bernilai, merupakan aset yang efektif ya, dan juga tentu ada resikonya. Nah, bagaimana resiko itu dihadapi, diatasi. Nah, bagaimana aset ini ya dalam bentuk uang ini dikembangkan ya, dan apa konsekuensi dari pilihan-pilihan ya atas portofolio yang menjadi target kita ya. Apakah itu saham, apakah itu asuransi, apakah itu tabungan ya atau deposito. Nah, jadi kita ingin membicarakan itu semua. Nah, apa yang saya sampaikan ini kalau kita mau rangkum dalam 3 kategori, ya kita ingin bicara tentang yang pertama itu nilai waktu uang ya. Ada yang namanya nilai waktu uang. Mungkin sederhananya nilai waktu uang itu kita secara rasional ya pada umumnya menganggap uang itu lebih berharga sekarang daripada nanti ya. Artinya kalau kita pegang uang hari ini atau ada orang yang menjanjikan uang, itu harganya tentu lebih kita anggap bernilai saat ini daripada 20 tahun yang akan datang. Nah, yang kedua, bagaimana mengatur risiko ya. Jadi risiko ini saat ini menjadi acuan ya di mana-mana. Jadi manajemen risiko itu penting ya. Sekarang kalau kita ke luar negeri kan ada syarat untuk masuk ke negara orang itu Anda punya tabungan yang kira-kira bisa untuk
membiayai Anda kalau terjadi apa-apa. Nah, itu mengatur resiko di dalam keuangan, kita mungkin mengingat ya, ada yang namanya asuransi. Nah, itu salah satu cara untuk mengatur resiko ya. Atau aset kita itu di ekonomi modern kan pilihannya adalah bagaimana kita berinvestasi dalam ragam atau sejumlah pilihan-pilihan ya. Ada istilah yang paling terkenal dalam mengatur risiko ini, jangan menaruh telur dalam satu keranjang ya. Jadi disebar. Nah, tapi kalau orang yang sudah masuk kategori pelaku ekonomi modern ya tentu itu pikirannya, tapi tidak semua orang berpikir seperti berpikirnya orang-orang yang aktif di ekonomi modern ya, aktif di saham, aktif di asuransi. Ya mungkin sebagian dari kita malah lebih suka yang tidak berisiko ya. Tentu pilihannya tanah ya. Nah, tapi sebenarnya pilihan yang paling sekarang ini menonjol kan adalah emas ya. Karena itu juga stabil ya. Stabil. Nah, nanti kita bicara tentang itu. Nah, yang ketiga adalah membangun analisis waktu dan resiko untuk memeriksa apa yang menentukan nilai aset seperti saham ya. Nah, aset ini kan kita bisa pilih ya dalam batas waktu ya. Ada yang kita harapkan untuk jangka panjang ya, orang-orang yang memilih saham tentu kalau pikirannya panjang itu lebih cocok ya. Tapi kalau jangka pendek ya mungkin bukan itu ya. Mungkin semacam pilihan-pilihan yang lain ya. Ada obligasi, ya ada deposito. Nah, yang tentu menjadi pertimbangan orang adalah risiko ya. Nah, jadi semakin tinggi return-nya atau keuntungannya itu semakin besar risikonya. Itu rumusnya ya. Jadi ini ada 3 rumus di sini. Yang pertama tadi kalau kita bicara present value kita bicara tentang nilai waktu uang ya. Jadi uang hari ini lebih dianggap berharga daripada uang yang akan datang ya. Kemudian mengatur risiko, kita bicara tentang jangan menaruh telur di dalam satu keranjang. Nah, tentang bagaimana membangun analisis waktu dan risiko untuk menentukan nilai aset. Nah, kita berbicara tentang perbandingan antara risiko dan keuntungan ya. Semakin besar risikonya atau sebaliknya semakin besar keuntungannya, biasanya risikonya besar. Nah, kita mulai dengan definisi dulu ya. Apa sih pengertian di sini keuangan itu? Nah, keuangan dalam konteks ekonomi, ya utamanya ekonomi makro, adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana orang membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya dan menangani risiko. Ya. Jadi sebenarnya istilah keuangan di sini di ekonomi makro sendiri kan kita mengenal istilah uang ya. Nah ini tentu berbeda ya. Di sini keuangan di sini adalah lebih pada kaitannya dengan aset ya. Nah, jadi
keuangan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya dan menangani risiko. Nah, jadi di dalam pelajaran keuangan ini, mungkin kalau kita mendengar istilah investasi, nah itu berbeda dengan istilah investasi di ekonomi makro yang kemarin kita pelajari ya, tentang adanya pelaku ekonomi yang namanya investor ya, investasi ya. Selain konsumen, konsumsi, pemerintah ada investasi. Ini investasi dalam pengertian ekonomi makro kemarin itu adalah infrastruktur ya atau barang modal ya. Nah, kalau di sini istilah investasi itu biasanya sebenarnya sama dengan bagaimana mengalokasikan sumber daya ya dan menangani resikonya ya. Jadi memilih aset yang tepat. Nah, aset di dalam hal keuangan ini yang kita kenal baik itu ya ada tabungan, ada deposito, ada obligasi, asuransi, ada saham ya. Nah, itu kira-kira. Nah, jadi yang pertama ini adalah mengenai present value ya, mengukur nilai waktu uang. Nah, jadi present value adalah jumlah uang saat ini yang akan diperlukan dengan menggunakan tingkat bunga yang berlaku dengan jumlah uang pada masa depan. Nah, sederhananya agar kita memahami, karena ini agak rumit sebenarnya bahasanya ya, nilai waktu uang ini. Jadi nanti ada contohnya ya. Jadi kalau kita bicara di sini apa yang dimaksud dengan present value, artinya ketika kita memegang uang ya, kita akan mempertimbangkan apakah sebaiknya kita depositokan atau kita berbisnis. Nah, mungkin itu yang dihitung ya. Tentu nanti menghitungnya itu kalau biaya untuk suatu bisnis yang kita ingin pilih itu lebih kecil dibandingkan keuntungan yang didapat, tentu kita akan berbisnis. Tapi kalau lebih besar biayanya, maka kita akan lebih memilih tabungan. Nah, tentu di dalam perhitungan present value ini tentu mempertimbangkan tingkat suku bunga ya, tingkat bunga. Nah, dan lama waktu yang yang ditargetkan ya di dalam melakukan pembiayaan misalnya. Nah, jadi konsep present value ya, atau kalau di bahasa Indonesia kan nilai masa kini, ditunjukkan sebagai berikut ya. Menerima sejumlah tertentu uang pada saat ini lebih disukai daripada menerima jumlah yang sama di masa depan. Nah, jadi kita tentu pengen langsung ada uang ya. Untuk membandingkan nilai uang dalam waktu yang berbeda digunakan present value. Jadi sebenarnya present value ini adalah rumus ya, atau cara menghitung ya, cara menghitung satu keputusan untuk memilih berbisnis atau tidak ya, dengan mempertimbangkan tadi ya hubungan antara biaya dan keuntungan. Nah, selanjutnya perusahaan melaksanakan proyek-proyek investasi bila nilai sekarang dari proyek melebihi biaya. Nah, yang dimaksud di sini nilai sekarang itu adalah nilai hitungan ya, hitungan kita dengan mempertimbangkan bunga dan waktu ya pelaksanaan proyek itu. Nah, sebenarnya kalau
kalau menghitung present value ini lebih mudah dipahami daripada memahami maksud dari penjelasannya ini ya. Jadi saya merasa rumit penjelasannya. Tapi kalau kita melakukan perhitungannya, ya itu sebenarnya mudah ya, karena nanti kan ukurannya itu dari perhitungan itu, kalau menunjukkan ya biaya lebih besar daripada return, maka tentu kita tidak akan melakukan bisnis itu. Nah, coba kita nanti melihat contohnya. Nah, tapi kita sebelum bicara bagaimana rumus present value ini diterapkan, nah di dalam rumus present value itu ada yang namanya future value, ya. Nah, future value ini adalah jumlah uang pada masa depan yang akan dihasilkan dari uang pada masa sekarang dengan tingkat bunga tertentu. Ya, sebenarnya gampangnya ini adalah kalau Anda mendepositokan uang di bank 1 juta, misalnya targetnya 5 tahun, itu nanti jadinya berapa ya, dengan tingkat bunga misalnya 5%. Nah, itu future value ya. Nah, itu future value. Nah, itu future value itu menjadi bagian nanti di dalam present value. Nah, ini contoh ya, ini contoh future value. Nah, misalnya Anda deposito, Anda punya uang, katakanlah di sini kita pakai angka ini aja ya, $100 di bank dengan tingkat suku bunga 5%. Nah, hitunglah berapa future value-nya. Nah, kalau 3 tahun, 2 tahun, atau 1 tahun. Nah, rumus future value itu adalah present value ya, ini $100 ya dikali 1 plus tingkat suku bunga ya, ini 5% pangkat N ya, lama waktu. Nah, jadi kalau misalnya 3 tahun berarti kan present value-nya $100 dikali 1 kali 0,05 pangkat 3. Nah, ketemunya 115,76. Ya, artinya di dalam 3 tahun uang kita yang $100 itu dengan tingkat suku bunga 5% ya bisa menjadi bertambah $15,76 ya. Tapi kalau 2 tahun, nah itu bertambahnya nanti $10,25 ya dengan rumus yang sama. 1 tahun maka itu hanya bertambah $5 ya. Nah, ini memudahkan kita untuk tentu saja berhitung ya, karena kadang-kadang kita merasa ya kalau saya naruh uang 10 juta ini kalau sudah 3 tahun jangan-jangan menjadi 100 juta ya, tidak ya. Kita bisa hitung dengan sederhana seperti ini ya. Itu dengan menggunakan perhitungan bunga majemuk. Nah, contoh yang lain, suatu simpanan deposito sederhana ya. Nah, jadi di sini depositonya 100 diban dengan tingkat suku bunga 5%. Hitunglah berapa future value-nya. Nah, tadi kan sudah ya. Nah, yang kita ketahui di sini ya, jadi yang $100 ini tadi adalah present value. Nah, jadi kalau rumusnya future value ini berarti ya ini secara umum rumusnya itu adalah present value kali 1 plus R pangkat N ya. Nah, di mana R ini adalah menunjukkan suku bunga ya. Nah, jadi present value, kalau present value sendiri, nah ini rumusnya ya. Future value per 1 plus R pangkat N. Nah, jadi ini rumus present value. Jadi
bisa dicatat ini ya, karena nanti saya minta Anda berlatih ya membuat soal 5 soal dan Anda jawab ya 5 soal itu ya. Soal seperti ini, jadi tapi hubungannya dengan present value ya, bukan future value, tapi present value. Nah ini selanjutnya kita bicara present value. Nah, jadi rumus present value ini adalah rumus present value, future value per 1 plus R pangkat N ya. Nah, anggaplah bunga 6% ya. Nah, ini contoh ya. Ini General Motor punya rencana untuk berinvestasi 100 juta dolar ya untuk membangun pabrik ya yang nanti nilainya itu menjadi 200 juta dolar selama 10 tahun ya. Nah, pertanyaannya adalah coba dihitung ya, permintaannya ya, coba dihitung ya nilai 200 juta dolar ini dalam 10 tahun. Nah, di sini kita temukan ya sebagaimana rumusnya ya, future value-nya kan adalah 200 ya. Ini kan 10 tahun yang akan datang 200 dibagi dengan 1 tambah apa namanya bunga ya 0,6 pangkat 10. Nah, ketemunya 112 juta dolar ya. Nah, ini 112 juta dolar ini kan adalah present value ya, atau biaya. Ya, ini dianggap biaya ya, present value. 112. Nah, dengan bunga 6% ini pertanyaannya apakah proyek ini menguntungkan atau tidak. Nah, ini tentu menguntungkan karena kan nilainya 200 ya, sementara biayanya cuma 112 juta ya. Hasilnya nanti 200 juta dolar. Nah, artinya biaya atau present value lebih besar daripada biaya. Present value lebih besar dari biaya. Jadi biayanya adalah 100 ya. Biayanya 100, sementara present value-nya adalah 112. Ya, artinya 12 juta dolar itu merupakan nilai ya setelah menjadi 10 tahun tadi ya. Nah, di sini kalau present value-nya lebih besar daripada biayanya tadi 100 ya. Nah, ini present value 112. Maka ini proyek bisa dijalankan ya. Nah, bagaimana kalau misalnya bunganya 9%? Nah, apakah General Motor ya juga dengan biaya 100 dolar ya, 100 juta dolar ini ya nanti hasilnya 200 juta dolar dalam 10 tahun. Apakah bisa menguntungkan juga? Nah, dalam perhitungan ini itu present value-nya adalah 84 juta dolar. Nah, ini tentu lebih kecil daripada biaya yang 100 tadi. Ya, artinya kalau present value-nya lebih kecil daripada biaya, yaitu 84 lebih kecil dari 100 juta dolar, nah tentu ini tidak menguntungkan ya. Nah, jadi
Sebenarnya di sini present value itu membantu kita itu menjelaskan kenapa investasi itu jatuh ketika tingkat suku bunga itu tinggi ya. Jadi orang kalau tingkat suku bunga tinggi, maka biasanya tidak akan melakukan bisnis ya. Karena kan dia membandingkan dengan tingkat suku bunga. Nah, kalau bunganya lebih lebih tinggi, ya mungkin dia menghitung bahwa lebih baik kita depositokan aja uangnya daripada berbisnis. Nah, yang harus kita ingat bahwa tentu perhitungan bunga di sini adalah bunga real ya, bukan bunga nominal. Nah, yang dimaksud dengan bunga real itu bunga yang sudah dikurangi dengan inflasi ya. Jadi sudah merupakan bunga real, yaitu bunga yang kita kurangkan dengan inflasi. Nah, jadi kira-kira itu ya bagian penjelasan dari present value dan future value. Nah, ini tentu dalam ekonomi Islam jadi problematik ya, karena ini kan asumsinya tentu melihat uang itu sebagai komoditi ya, karena adanya bunga ya. Nah, sementara dalam Islam uang itu bukan komoditi ya, dia adalah alat tukar, alat penyimpan nilai. Nah, sehingga dia tidak melihat adanya nilai waktu dari uang ya. Nah, di dalam satu buku yang ditulis Pak Muhammad itu, dia mengatakan ya justru yang bernilai itu adalah waktu ya, bukan uangnya ya. Waktunya itu yang penting, di mana uang itu sebagai alat tukar ya, yang dikedepankan itu adalah bagaimana berbisnis ya, secara real ya, dan tidak melihat uang itu sebagai satu cara untuk menjadi satu komoditi ya, sehingga kita tidak jadi berbisnis karena lebih suka menaruh uangnya aja ya. Nah, ini kan jadi masalah ya ketika cara berpikir seperti ini, akhirnya opsi orang itu tidak membawa uang itu kepada sektor real ya, dia coba membeli obligasi yang suku bunganya mungkin dianggap lebih tinggi dan tidak ribet ya, daripada dia melempar uangnya itu ke masyarakat, ke UKM ya, untuk menjadi satu pinjaman yang yang mungkin terlalu ribet untuk diawasi ya. Nah, tapi dengan menteri yang baru ini ya, Purbaya, itu kan mendorong itu, tidak menghendaki adanya cara seperti itu, dan beliau mengatakan itu menunjukkan bahwa bankir ini pemalas ya, dia orangnya males, cuma kerjanya main golf, ya pengennya cari yang aman ya, karena kan memang lebih mudah memberikan pinjaman kepada usaha-usaha besar itu ya, karena jelas, daripada usaha-usaha kecil yang sedikit-sedikit ya harus dikumpulin ya. Nah, tapi pemerintah sekarang ya mendorong dengan segenap upaya, karena itu yang dilihat oleh Menteri Keuangan kita yang baru ini sebagai cara untuk menumbuhkan ekonomi ya. Jadi kalau ekonomi nggak berputar itu, ya uangnya tidur, maka ya tentu jadi tidak ada aktivitas produksi barang dan jasa. Yang sebenarnya sangat-sangat sesuai dengan ekonomi Islam ya. Jadi uang itu hanyalah alat tukar ya. Jadi yang kita harus lakukan adalah menciptakan barang dan jasa. Nah, itu yang pertama ya. Ini ini latihan ya. Anda nanti bisa latihan
menjadikan ini contoh ya untuk tugas tadi ya yang saya minta Anda membuat soal sekaligus jawabannya. Nah, berkaitan tadi dengan hitung-hitungan yang di present value ya, future value itu kan menggunakan bunga majemuk ya. Jadi akumulasi jumlah uang di mana bunga yang diperoleh tetap untuk menghasilkan tambahan bunga ya. Nah, karena bunga majemuk ini ya, maka perbedaan kecil di dalam tingkat bunga itu bisa memberikan satu dampak yang berbeda ya pada waktu yang lama. Nah, ini bunga majemuk, misalnya kita bicara saham ya, sahamnya Microsoft dulu 30 tahun yang lalu, mungkin harganya cuma $1.000 ya. Nah, kalau misalnya 30 tahun, nah itu kita hitung misalnya rata-rata ya, kalau menurut riset ya, ada riset mencoba menghitung keuntungan saham dalam waktu 100 tahun, yaitu memang rata-rata 8% ya saham itu. Nah, jadi bahkan dikatakan dalam waktu panjang itu saham lebih tinggi nilai returnnya daripada emas ya. Nah, ini di sini contohnya yaitu sahamnya Microsoft itu 8% returnnya. Nah, pada dalam jangka waktu 30 tahun, future value-nya bisa menjadi 10.000 ya, 63. Nah, jadi dengan cara berhitung bunga majemuk tadi ya, present value kali 1 plus bunga pangkat N ya. Nah, kalau 10% bunganya, maka dalam waktu 30 tahun dia bisa menjadi 17.450. Nah, jadi ini bunga majemuk ya. Nah, artinya tentu saja ini tergantung dengan uangnya ya. Kalau uangnya miliaran ya tentu pergeseran sedikit akan banyak sekali. Tapi kalau sekarang Anda misalnya nabung 300.000, nah itu mungkin 2 tahun sudah habis isinya ya. Karena sekarang tabungan itu hampir tidak ada lagi bunganya ya, karena kan habis dengan biaya. Kecil sekali bunganya. Nah, ada juga ini ya, hukum, istilahnya hukum 70 ya, aturan 70 ini ya. Jadi angka 70 ini angka untuk menentukan kelipatan dari uang yang kita misalnya simpan di bank ya, dengan bunga tertentu. Nah, itu jadi berapa dalam waktu setahun atau 2 tahun itu jadi berapa. Nah, jadi jika ada pertumbuhan ya tingkat suku bunga dalam waktu tertentu ya, prosentasenya, nah itu bisa menjadi 2 kali lipat ya ketika dia dibagi dengan 70 ya. 70 per X ya. Nah, katakanlah misalnya bunga 5% ya. Jadi Anda bisa membayangkan kalau Anda menaruh uang katakanlah 1 juta di bank dengan tingkat bunga 5%. Itu nanti double menjadi 2 juta itu berapa lama? Nah, 70 bagi 5. Itu ketemunya 14 tahun. Jadi kalau Anda berharap 14 tahun itu uangnya jadi 100 juta ya nggak mungkin ya. Itu cuma menjadi 2 juta ya 14 tahun kalau bunganya 5% ya. Nah,
dia cuma menjadi 2 juta. Tapi kalau Anda punya uang 1 miliar itu tentu saja menjadi 2 miliar ya. Nah, itu tuh besar ya. Tapi kalau 300.000 kalau nggak kena biaya ya itu cuma menjadi 600.000 dalam 14 tahun. Nah, kalau bunganya 7%, nah itu double-nya itu 70/7 ya. Jadinya 10 tahun baru dia bisa menjadi 2 kali lipat. Nah, jadi lebih cepat dibandingkan tadi ya kalau 5%. Nah, jadi ini rule of 70 istilahnya ya. Oke, itu bunga majemuk. Nah, jadi kita sudah bicara pada bagian pertama tadi ya tentang nilai waktu ya, uang itu karena adanya bunga tadi. Nah, sampai kita bicara bunga majemuk. Nah, sekarang kita bicara hal yang kedua ya, yaitu tentang mitigasi risiko ya. Jadi pada prinsipnya, pada umumnya ya, orang itu kan menghindari risiko ya. Jadi kita sebagian besar itu menghindari risiko. Nah, misalnya kalau kita diajak berjudi ya, kita tentu akan ya mungkin senang sih kalau kita menang, tapi kan kita akan sangat menderita kalau kita kehilangan 10 atau 16 juta ya. 16 juta itu luar biasa banyaknya. Anda misalnya ada orang mengajak untuk berjudi ya pakai koin ya. Ini kalau yang muncul kepala itu dapat 16 juta, tapi kalau ekornya yang muncul Anda kehilangan 16 juta. Nah, apakah Anda mau? Ya, jadi intinya Anda akan tentu senang ya. Tapi kalau Anda kehilangan ya tentu Anda akan sangat menderita ya. Jadi rasa sakit kehilangan itu lebih tinggi daripada kesenangan mendapatkan 16 juta. Nah, jika peluangnya sama, nah Anda tentu tidak akan melakukan itu. Nah, itu risk aversion ya. Sebagian besar orang begitu. Tentu ada orang yang memang penjudi ya, berani aja ya. Nah, jadi ini dasar untuk masuk ke dalam persoalan resiko ini ya, risiko. Nah, ada model mental sebenarnya di dalam diri manusia itu ya yang dicermati oleh orang yang ingin memberi solusi atas risiko ini ya. Jadi dia cermati bahwa ada yang namanya teori namanya fungsi utility. Nah, fungsi utility. Nah, fungsi utility ini adalah pengukuran subjektivitas atas kebahagiaan yang dipengaruhi oleh kekayaan ya. Nah, jadi tentu kalau kita tadi dapat 16 juta itu ya tentu bahagia banget ya. Nah, bahagia. Apalagi kalau kita tidak bekerja dapat 16 juta. Nah, jadi fungsi utility ini adalah hubungan antara kekayaan dengan kebahagiaan. Nah, ada titik tertentu ya, kalau ini kan kurvanya kita lihat ya, garisnya ini kan melengkung ya. Jadi kan ada titiknya di mana itu akan menjadi titik balik ya. Nah, jadi ini nanti yang kita lihat. Kapan kita itu berada pada titik balik kesenangan ya. Artinya kesenangan kita itu sudah mulai berkurang ya pada saat kita semakin menambah kekayaan ya. Jadi utility itu sebenarnya juga digunakan di dalam mengukur kepuasan individu di dalam berperilaku ya
dalam pengertian kepuasan ya. Jadi biasa dicontohkan itu misalnya kalau Anda jalan di padang pasir, kehausan, tiba-tiba ketemu air, ya tentu satu gelas itu Anda membuat kepuasannya tinggi ya. Gelas kedua, ya masih tinggi tapi tidak setinggi tadi awalnya ya. Nah, gelas ketiga ya mungkin sudah mulai kembung ya, sudah mulai tidak merasakan kepuasan ya. Gelas keempat tentu mungkin sudah sangat tidak nyaman ya. Nah, itu bagian dari apa yang disebut dengan utility ya. Nah, di dalam melihat hubungan kekayaan dan kebahagiaan ini, di sini dikatakan bahwa pada titik tertentu jika kekayaan naik, kurva menjadi lebih datar karena mengurangi utilitas marginal ya. Sudah mulai datar itu karena sudah berkurang kebahagiaannya walaupun uangnya bertambah. Nah, semakin banyak kekayaan seseorang, utilitas tambahannya berkurang dari setiap tambahan. Nah, kalau ini pakai dolar ya. Jadi kebahagiaan itu sudah mulai berkurang ya. Nah, ini contoh, misalnya pada awalnya dia memiliki ya peluang untuk dapat 1.000 dolar tadi atau 16 juta ya, maka dia kebahagiaannya besar sekali ya, berbanding sama dengan penderitaannya ya. Nah, jadi kalau di titik awal tadi ya dapat 1.000 pada titik tertentu ini sebelum menikung ya, melengkung itu sangat senang ya. Nah, sama dengan kalau dia kehilangan. Tapi kalau pada titik berikutnya, pertambahan 16 juta ini lebih kecil kesenangannya ya. Ini sudah lebih lebih sempit ya kesenangannya, utility-nya dibanding dengan penderitaan yang dialami ya kalau bertambah kekayaannya ya. Jadi ini pertambahan kekayaan ini tidak memberikan lagi efek yang sebagus ketika awal tadi ya mendapat kekayaan. Nah, ini kalau berkurang pun dia sama lah ya. Nah, tapi pada titik ini, titik kedua ini 1.000 tambah 1.000 ini kebahagiaannya sudah mulai berkurang ya dibandingkan dengan harta yang bertambah. Nah, model mental ini menjadi satu inspirasi munculnya ide ya atau gagasan asuransi ya, yaitu untuk memberikan solusi bagi orang yang sudah lebih takut kehilangan harta daripada bertambah hartanya ya. Nah, sudah orang mulai takut kehilangan harta ya, maka dia tentu akan diberikan solusi melalui asuransi ya. Nah, jadi kalau masyarakat di desa ya semakin besar kan tidak tertarik dengan asuransi karena dia belum pada titik di mana dia lebih takut kehilangan harta daripada mendapatkannya. Dia masih semangat untuk mendapatkan banyak harta. Nah, tentu ini ide awal ya. Nah, sekarang kan asuransi itu tidak dimaknai dengan model mental seperti ini ya, tapi dimaknai sebagai cara untuk bekerja sama di dalam gotong royong mengatasi masalah-masalah khususnya kesehatan ya. Nah, jadi kita bekerja sama.
Jadi bukan semata-mata ketakutan mengalami resiko yang berbiaya tinggi ya. Nah, tapi ada upaya untuk membawa ya masyarakat menjadi lebih sejahtera ya. Nah, karena salah satu hal yang membuat orang jadi miskin itu adalah ketika dia sakit ya. Kan mahal itu ketika kita berobat. Nah, dengan asuransi bisa meringankan itu. Nah, itu perjalanan dari asuransi itu. Tapi awalnya idenya itu adalah model mental rasional seperti ini ya. Nah, jadi kalau orang sudah menghadapi risiko, tentu dia akan mencoba cari solusi. Nah, solusinya adalah salah satunya adalah asuransi. Nah, yang kedua tentu nanti adalah diversifikasi dari aset itu ya. Jadi tentu kita bicara uang di sini, dia bisa membagi-bagi uangnya itu dalam berbagai portofolio ya. Yang kita sebut tadi, jangan menaruh uang itu, telur itu dalam satu keranjang. Nah, jadi yang pertama adalah asuransi ini ya, tentu di sini ada penjelasannya juga ya tentang tadi bahwa ini lebih efisien, efektif ya untuk menghindari resiko karena ini bisa saling menanggung ya. Nah, cuma memang ada kelemahannya asuransi ini ya. Karena asuransi ini sebenarnya orang yang tidak berisiko tidak mau ya, tetapi orang yang berisiko yang mau. Nah, padahal kan perlu ada pola gotong royong di sini ya. Jadi semakin banyak orang kan semakin meringankan biaya untuk membiayai risiko-risiko yang terjadi. Nah, yang pertama itu, jadi adverse selection namanya ya. Artinya orang itu mau berasuransi kalau dia merasa dirinya, wah ini saya mengalami masalah di gigi ya, karena selalu sakit giginya, dia baru mau ikut asuransi. Tapi kalau dia merasa biasa-biasa aja, tidak tertarik ya. Nah, yang kedua ada yang namanya moral hazard. Nah, orang-orang ikut asuransi itu kadang-kadang dia ceroboh ya. Mentang-mentang rumahnya sudah ada asuransi kebakaran, wah dia malah tidak merokok sembarangan, ya, tidak takut kalau kompornya menyala dan lain sebagainya. Nah, itu dua tantangan itu ya. Yang pertama dia adverse selection ya, hanya orang-orang tertentu yang berisiko yang tertarik. Yang kedua adalah ketika dia menjadi anggota atau nasabah asuransi, dia menjadi lebih tidak hidup secara berhati-hati. Nah, tentu itu membawa konsekuensi pada biaya asuransi itu menjadi lebih tinggi ya harganya kalau dalam konteks tertentu misalnya ya. Tentu sekarang ini kan perkembangannya sudah sangat bervariasi ya. Opsi-opsinya banyak macam-macam. Nah, jadi intinya bahwa asuransi adalah opsi pertama ketika kita bicara risiko atas keuangan kita ya. Nah, yang kedua adalah mengukur risiko ya. Mengukur risiko. Nah, mengukur risiko ini bisa menggunakan ukuran statistik ya. Nah, kita mengukur risiko ini tentu risiko dari
aset kita di dalam portofolio seperti saham ya. Nah, itu menggunakan statistik untuk mengukur bagaimana kecenderungan resikonya ya dan bagaimana fluktuasinya ya. Nah, kalau secara statistik itu dikatakan semakin tinggi standar deviasi pengembalian aset, semakin besar risikonya. Ya, jadi seperti tadi saya katakan, return ya berbanding lurus dengan risk ya, atau imbal hasil itu berbanding lurus dengan risiko. Nah, salah satu cara mengurangi resiko itu tentu di sini dilakukan diversifikasi ya. Jangan menaruh telur di dalam satu keranjang ya. Jadi kalau Anda tidak mau pusing ketika Anda memilih aset seperti saham, ya tentu Anda membutuhkan manajer dana ya, fund manager atau reksadana. Nah, mereka lah nanti yang akan memilih saham atau mungkin ada obligasi juga ya di dalamnya ya, sesuai dengan analisis ya atau riset pada pasar tentunya ya, atau pada ekonomi yang sedang bergerak. Nah, jadi sebuah portofolio yang terdiversifikasi berisi aset yang memberi imbal hasil dari aset yang tidak saling terkait ya, macam-macam. Jadi bukan hanya satu perusahaan ya, banyak perusahaan. Ada Unilever, ada BCA, ada BRI, ya ada Trans 7 dan lain sebagainya. Nah, beberapa aset akan memberikan imbal yang tinggi dan mungkin juga ada yang rendah. Nah, namun portofolio memungkinkan untuk mendapatkan pengembalian rata-rata lebih konsisten daripada aset yang dikandungnya ya. Nah, jadi meskipun mungkin tidak setinggi kalau ada satu saham yang sangat optimistik ya tentu tadi ya Anda harus selalu ingat ya bahwa kalau return-nya tinggi ya, imbal hasilnya tinggi mesti juga resikonya tinggi ya. Tapi kalau Anda ingin aman ya tentu yang model reksadana ini. Nah, mengurangi resiko. Jadi yang dimaksud di sini mengurangi resiko tentu resiko spesifik ya. Artinya ya tentu perusahaan kalau hanya satu kemudian dia tumbang ya tentu jadi selesai. Tapi kalau diversifikasi tadi banyak perusahaan ya mungkin ada satu dua yang mengalami masalah, yang lainnya bagus. Nah, itu tentu tetap menjadi menarik. Ya, tapi memang ada waktu-waktu tertentu yang memang susah ketika misalnya terjadi krisis ekonomi ya. Jadi resiko pasar. Ya, saya pernah mengalami kemarin ya ketika ya sampai sekarang kan masih saham itu belum sepenuhnya pulih ya, masih banyak yang merah ya, kecuali saya tadi lihat itu sahamnya Unilever ya, bergerak positif. Nah, jadi itu ya yang harus kita ketahui bahwa semuanya akan menjadi masalah ketika yang terjadi itu adalah resiko pasar ya, bukan resiko spesifik perusahaan. Nah, artinya ada krisis ekonomi ya, ada misalnya kondisi
geopolitik ya, ada perang dan lain sebagainya, itu bisa menjadi masalah ya, karena dia saling terkait ya, ada sistemik. Nah itu tentu akan semua jatuh. Ya, makanya mungkin kemarin itu yang ketika saham jatuh orang larinya ke emas ya. Sekarang emas masih tetap menjadi incaran ya. Ya tentu kalau kita bicara emas ya ini apa ya? Secara jangka pendek ya tentu bagus ya. Karena dia selain liquid juga stabil ya, harganya stabil, kalaupun turun ya turun sedikit, kemudian setelah itu naiknya jadi tinggi ya. Nah, bahkan ada yang meramalkan bisa menjadi sampai 5 juta ya. Nah, jadi gambar ini menunjukkan bagaimana mengurangi resiko itu ketika terjadi diversifikasi ya. Nah, ini adalah standar deviasi atau resiko yang bisa muncul ya. Nah, sementara ini adalah kombinasi berbagai portofolio ya. Jadi bukan hanya satu saham ya, banyak saham, mungkin juga campur dengan obligasi. Nah, intinya kalau kita cuma punya satu saham, maka kita resikonya tinggi ya. Sampai di angka 50 ya, standar deviasinya ya. Jadi sangat tinggi. Tapi kalau Anda punya 20 atau 30, nah itu nanti sudah sudah aman dalam resiko spesifik. Ya, ingat ya resiko spesifik, tapi tentu tetap beresiko secara apa yang disebut dengan resiko pasar ya. Artinya resiko terjadinya masalah ekonomi secara makro ya. Nah, jadi intinya bahwa resiko dan return itu adalah dua konsep yang saling berhadapan disebut sebagai trade-off ya. Jadi berbanding lurus antara tingginya return ya dan risiko. Nah, di sini dijelaskan bahwa ini malah 200 tahun ya. Jadi memang riset dalam 200 tahun itu rata-rata return untuk saham itu 8% ya. Nah, jadi 8%. Nah, jadi aset berisiko rata-rata memberikan keuntungan yang lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko tambahan bagi pemegang saham. Misalnya lebih dari 200 tahun, terakhir rata-rata pengembalian real pada saham 8%. Obligasi pemerintah ya itu hanya rata-rata 3%. Ya ini ternyata jauh ya. Jadi sukuk ya atau obligasi negara itu rata-rata 3%. Nah, ini satu contoh trade-off antara resiko dan return. Nah, jadi kalau saham itu ya returnnya 8%, standar deviasinya ya 20%. Tapi kalau aset mau aman, nah, itu mungkin 3% ya, standar deviasinya 0% ya. Kalau nggak salah, tadi saya lihat obligasi negara itu di BRI itu menawarkan 5, berapa persen itu per tahun ya. Nah, kalau di sini 3% rata-rata ya. Oke, nah ini adalah trade-off resiko ya dengan return. Jadi kalau Anda pengen aman 3% ini, ya jangan
portofolio Anda itu tabungan ya, deposito dan obligasi. Nah, tapi resiko 25% ya, saham kita punya resiko 5% ya. Kalau Anda punya portofolio 50% saham, ya Anda beresiko pada angka 10% ya. Kemudian kalau 75% saham Anda itu resikonya 15% ya. Kemungkinan gagalnya, kemudian kalau 100% itu meningkat menjadi 20%. Nah, jadi ini adalah satu penjelasan bagaimana ya, meskipun kita tidak menaruh telur dalam satu keranjang, itu ada resiko 20% ya. Nah, itu sebenarnya terbukti waktu terjadi harga saham jatuh semua ya, yang ada hubungannya dengan geopolitik ya, secara global terjadi persoalan dalam ekonomi, khususnya berkaitan dengan minyak ya. Nah, itu semua jatuh ya. Nah, tentu saham ini ya harus diingat, tentu akan lebih aman kalau jangka panjang ya. Anda membiarkan di situ, tidak memikirkan dalam waktu lama, nah itu mungkin memberikan hasil itu tadi rata-rata 8% itu ya. Karena dulu ada ada menteri ya, kalau nggak salah iparnya Bung Hatta itu ya, siapa namanya, Sri Suasono, Sri Edi Suasono kalau nggak salah namanya. Nah, dulu dia punya saham di Unilever itu, dan dia sampai lupa dia ya. Dia pernah membeli saham di situ, ya mungkin ya 10 juta atau berapa juta. Nah, setelah dia mau menikahkan anaknya, ternyata diingatkan dan ternyata uang itu sudah menjadi 1 miliar ya. Nah, berarti lama sekali. Sudah lama sekali. Nah, jadi intinya bahwa yang namanya saham ini ya, ada nilainya, nilai asetnya itu bisa ya menjadi 3 bagian ya. Bisa saja kalau dia harga saham itu lebih lebih besar daripada nilainya. Nah, itu artinya saham ini optimis ya, overvalued ya. Jadi dia sebenarnya harga pada pasar perdana itu jauh ya lebih rendah daripada harga pasar ya. Nah, itu namanya overvalued. Nah, tapi kalau dia harganya lebih rendah daripada nilainya, ya itu namanya undervalued. Nah, tapi kalau sama ya tentu ya wajar ya, fairly value. Nah, tapi bagaimana mengambil keputusan orang-orang yang bermain di saham ini, tentu tergantung dari wawasan ya, intelektualnya dan intuisinya, analisisnya. Bisa saja dia membeli saham-saham undervalued ini ya, dimana mungkin orang kena panik malah menjualnya ya. Nah, di sini adalah
ya itu tadi perjudian ya. Nah, makanya dalam Islam kan itu menjadi masalah ketika itu kita bermain di pasar sekunder ya. Jadi jual beli saham tujuannya untuk memperbesar aset. Nah, ini jadi masalah ya. Sebagian besar tentu menjadikan itu masalah. Nah, kalau bermain aman ya tentu kita ya melihat saham itu ya berdasarkan kinerja perusahaannya kayak Unilever tadi ya. Nah, tentu memeriksa bagaimana perusahaan itu bergerak, bagaimana masa depannya dan lain sebagainya ya. Jadi tidak peduli dengan apa yang terjadi selanjutnya ya, tapi apa yang sekarang kita lihat. Nah, ini bukan pemain ya, tapi kita berdasarkan kemampuan atau melihat indeks harga saham. Nah, itu ya. Kayak tadi saya lihat, ya tentu saya mengatakan bahwa yang bagus itu adalah Unilever karena dia warnanya hijau ya, bukan merah dan bergerak ke atas. Nah, tentu berbeda dengan orang yang seperti Warren Buffett itu ya, orang yang kaya karena bermain saham. Nah, tentu mungkin dia memilih undervalued itu dengan pertimbangan tertentu. Nah, maka dengan itu ada yang namanya efficient market hypothesis ya. Jadi hipotesis bahwa pasar itu efisien memberikan informasi ya. Yang dimaksud di sini adalah indeks harga saham itu. Ya, jadi itu sudah sangat sudah sangat lengkap ya informasi itu ya. Itu adalah informasi dari semua keputusan di dalam pasar itu ya. Jadi apakah naik atau turun, nah itu betul-betul merupakan refleksi dari masyarakat ya, dari semua nilai aset yang ada di situ ya. Jadi teori bahwa setiap harga aset mencerminkan semua informasi publik yang tersedia tentang nilai aset ya, namanya harga pasar. Mungkin kalau kita bicara harga beras, harga apapun ya, kalau di pasar itu ya harganya itu berdasarkan informasi yang lengkap lah istilahnya. Nah, ini yang kita jadikan sebagai ukuran ya, tentu sebagai orang yang mau melihat kinerja perusahaan itu pada saat ini ya. Jadi itu bisa menjadi ukuran. Nah, jadi indeks harga atau efisiensi market hipotesis ini, nah tentu biayanya lebih murah akhirnya kalau dibanding dengan menggunakan tadi reksadana ya. Tapi ya tentu kalau Anda sendiri mau menggunakan itu ya asal Anda siap pusing ya, karena kan harus memikirkan tiap saat ya, melihat pergerakannya dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau menyerahkan ke manajer fund atau reksadana, nah itu tentu Anda tidak usah ikut mikir ya, dialah yang memikirkan saham atau obligasi apa yang cocok ya. Nah, jadi kalau kita lihat perbandingan antara indeks ya, yang ada di mana-mana itu ya, di internet itu ya, atau ya di media massa atau dimanapun, dibandingkan dengan manajer manage fund atau fund manager. Nah, ini kalau di Amerika ya, ini 500 perusahaan besar indeks itu, kalau kita melihat indeksnya itu, maka itu malah memberikan keuntungan 6,2% ya. Nah, malah lebih tinggi dibandingkan yang diberikan oleh manajer atau reksadana ya, fund manager ini. Nah, ini ada selisih, padahal kan ada biayanya ya. Biayanya
berapa ini? 1020 ya, berbanding 351. Biayanya lebih besar. Nah, di perusahaan menengah juga ya, ada kelompok perusahaan menengah 400 ini juga itu lebih tinggi ya return Anda dapatkan dibandingkan kalau melalui fund manager ya. Nah, jadi ya tinggal Anda mau mempercayai indeks harga atau Anda ingin melalui manajer dana ya atau fund manager. Nah, di usaha kecil juga begitu ya. Nah, jadi biayanya tinggi kalau melalui fund manager dan return-nya lebih kecil. Nah, ini berdasarkan riset ya. Nah, tentu kenapa orang tetap memilih reksadana ya karena ya kita tidak mau mengambil resiko ya. Kita tidak mau ikut memikirkan 24 jam ya ketika Anda ingin melakukan jual beli saham ya. Nah, jadi itu kira-kira perbandingannya. Nah, terakhir bahwa pembicaraan kita tadi itu kan berasumsi rasional ya. Nah, tapi sebenarnya tidak selamanya pasar ini ya atau perilaku manusia itu rasional ya. Kadang irasional ya. Banyak gerakan-gerakan misalnya dalam saham itu terjadi itu karena kepanikan ya. Karena didorong oleh istilahnya di sini roh binatang ya. Ada gelombang pesimisme, optimisme ya. Jadi mungkin berhalusinasi ya tiba-tiba, apalagi kalau mereka yang punya punya pengaruh besar ya. Seperti dulu waktu terjadi krisis moneter di Indonesia, itu ada orang yang punya pengaruh besar ya memborong mata uang Indonesia, ini jadi jatuh ya. Nah, atau juga antusiasme yang berlebihan. Dan juga bisa gelembung terjadi ketika spekulan membeli aset yang terlalu tinggi mengharapkan harga naik lebih lanjut. Nah, sebenarnya gangguan di dalam pasar ya. Kalau kita bicara saham ini ya, itu lebih banyak diakibatkan oleh para spekulan ini ya, yang terlalu bersemangat dan mencoba meramal masa depan yang belum tentu benar ya. Nah, jadi itu sebagai penjelasan dari keuangan ya, di mana kita di sini berbicara tentang aset ya. Aset itu bisa berupa saham, bisa berupa asuransi, bisa berupa obligasi dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya ya, yang pertama tadi kita bicarakan adalah bahwa kalau ini kita dudukkan sebagai uang, maka dia punya nilai waktu ya, karena adanya bunga ya. Nah, kemudian kalau kita menganggap sebagai aset yang berisiko, maka kita nanti bisa memilih antara asuransi dan saham ya. Jadi kita bisa mitigasi resiko dari aset kita ini dengan melalui asuransi atau mengembangkan aset itu melalui pasar modal ya, bahkan obligasi ya. Nah, tapi di sini penekanannya pada pasar modal ya. Nah, jadi itu 3 hal yang dibicarakan di dalam perangkat dasar keuangan. Ada pertanyaan?
Izin Pak, Ya, silakan Bu. luar biasa banget Pak ilmunya yang saya tangkap pada malam hari ini. Karena dari banyak hal yang Bapak uraikan itu semua saya alami Pak. Ya, Artinya untuk katakanlah kita mau mengelola keuangan kita ya, di asuransi sudah pernah, tapi ujung-ujungnya kan malah kena tipu itu ya Pak, banyak asuransi oh yang iya kolab. iya iya iya. Ya, Kemudian nabung juga saya lakukan, tapi ternyata kan marginnya sedikit ya Pak yang kita terima. Nah, ya, kemudian betul. yang saya Ya, rasakan menguntungkan sekali itu adalah menyimpan uang dalam bentuk investasi emas. Nah, ya, ini saya betul. rasakan betul ketika tahun 2021 waktu itu beli emas antam harganya masih 700.000 per gram ya Pak. Nah, Ya, ini kita jual kan sudah bisa 2,3 sampai 2,4 ya. Bahkan ya, dari nabung emas itu akhirnya bisa saya kembangkan untuk membeli properti, maksudnya tanah ya Pak. Jadi ya, saya dulu kalau nabung emas itu dari sedikit demi sedikit Pak. Jadi nggak langsung ya, berapa gitu, hanya 0,0, itu pun saya lakukan. ya, Kemudian ya, ketika ada tanah dijual 1.200 meter dengan harga hanya 33 juta. Saya hmm, buru-buru menjual emas itu dan masih sisa Pak. Saya ya, belikan tanah dan saat ini tanah yang saya beli itu sudah ditawar orang 90 juta hanya dalam oh, waktu baru 2 tahun. Nah, artinya apa Pak? hmm. Artinya di sini saya bisa jadi belajar untuk memilih berinvestasi. Kemudian Ya, sebagai UKM kami juga sering dimotivasi untuk beli saham ya Pak, beli saham ya, BRI, BCA dan sebagainya. Tapi saya belum tertarik untuk ke situ Pak, karena melihat ya, profitnya yang kecil ya istilahnya. ya, Eh, nah di sini berarti saya sangat bersyukur tepat memilih investasi ya dari ya, memilih ke emasnya itu Pak. Dan itu nggak ada ruginya. Bahkan kemarin ini ya Pak, anak saya baru saja umroh itu kalau boleh dibilang hanya modal uang 7 juta Pak. Karena hmm, ya, ya, yaitu di tahun 2021 beli emas 10 gram hanya 7 juta, kemudian dijual sekarang kan jadi 23 juta Pak. ya, ya, Sementara dia membayar umrohnya itu kan 22.750. Nah, saya hmm, sampai sampai kayak nggak percaya ya Pak. Berarti anakku umroh itu hanya dengan modal 7 juta gitu Pak. Dengan hmm, dari ya, pengalaman seperti itu, mungkin ini sharing ya ke teman-teman. Kayaknya investasi emas itu lebih menguntungkan dan lebih aman dari ya, bentuk investasi apapun. Mungkin itu sharing ya Pak, sharing dari saya. Kemudian tadi Bapak menyampaikan juga ada semacam apa ya Pak, yang larinya ke judi itu loh Pak, dengan ya, iming-iming hasil besar. Nah itu ya, ya, menyedihkan Pak, karena banyak sekali korban dari tawaran investasi dengan bagi hasil yang tinggi, yang sebetulnya kalau menurut saya itu adalah kayak judol ya Pak, judi ya, online. Itu di kampung saya ini Pak, banyak sekali para pensiun guru itu yang 100% uangnya dimasukkan ke situ Pak, investasi yang dengan iming-iming bagi hasil yang sangat besar tapi ujung-ujungnya collab. ya, Sehingga ratusan juta pun akhirnya kan hilang Pak, bahkan ada yang harus sampai menggadaikan rumah, sampai menjual hmm, mobil dan sebagainya. Nah itu kan seperti Bapak sampaikan tadi ya, hanya kebahagiaan sesaat, di saat hmm, mungkin dapat rewardnya, tetapi kesedihan atau kehancurannya itu sampai jangka panjang ketika pada akhirnya itu loss atau hmm, hilang. Nah, ini ya, jadi edukasi bagi saya, jadi lebih paham dengan mata kuliah ini tadi. Ternyata apa yang terjadi di sekitar saya itu ada teorinya gitu ya Pak. Sudah ada ya, teorinya dan betul, ya, nyata terjadi di masyarakat. Apa ya, yang disampaikan tadi. Jadi saya bersyukur sekali bisa mengikuti kuliah malam hari ini. ya. Begitu Pak Mujahid yang Oke, ingin saya. makasih Mbak Kety. Jadi
sebenarnya mungkin kita sependapat lah, karena emas ini memang stabil ya. Kemudian ketika sebenarnya emas ini jadi menonjol saat ini ketika saham jatuh ya. Nah, akhirnya orang melihat emas dan gejolaknya menjadi semakin besar ya ketika terjadi krisis yang memungkinkan ekonomi sebenarnya kan lagi mandek sebenarnya ya. Nah, tapi sebenarnya emas ini tidak menjadi penjelasan di dalam ekonomi karena tidak berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi secara keseluruhan ya. Nah, yang tadi saya sebut saham itu kan berhubungan langsung dengan dengan ekonomi ya, dengan perkembangan bisnis ya secara real ya, karena kita berbicara tentang masalah produktivitas ya. Ekonomi itu kan masalah produktivitas, bahwa ketika kita mau membangun produktivitas kan butuh uang. Nah, uangnya itu bisa melalui bank atau melalui langsung ke masyarakat, kan gitu kemarin ceritanya. Nah, kalau kita balik sekarang masyarakat itu yang membutuhkan uangnya berkembang dan aman. Nah, ternyata ada tempatnya, yaitu asuransi atau saham tadi ya. Nah, jadi ini adalah pembicaraan di sekitar bagaimana mendorong produktivitas tadi itu secara cepat. Nah, ini kan cepat ya. Tapi kalau kita bicara emas kan dia belok dulu, ya membelok ya, karena emas itu kan merupakan aset yang kalau kita bicara saat ini sama mungkin Bitcoin ya. Bitcoin juga itu kalau kita tahu dulu itu bisa seperti saat ini ya, kita mungkin berlomba membelinya ya. Ketika dia masih harganya mungkin cuma 100.000 ya. Nah, sekarang kan Bitcoin itu sudah menjadi berapa itu ya? 15 miliar ya kalau nggak salah sekarang harganya. Nah, jadi itu karena aset yang kita yakini bersama memiliki nilai dan tentu karena terbatas ya, jumlahnya terbatas. Nah, jadi secara pribadi saya sangat setuju dengan Mak Keti tadi. Saya saja juga sangat pengen beli emas itu ya. Saya tunggu-tunggu jadi 1.700.000, ternyata tidak mungkin kayaknya. Dia di atas 2 juta terus. Nah, itu tentu investasi yang menarik yang menjadi pilihan saat ini ya, untuk keamanan dari aset kita. Nah, tapi kembali ke tadi teori kita, ya teori kita tentu ada hubungannya dengan penjelasan makro ya, bahwa ekonomi itu bisa berputar dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung produktivitas itu ya, apapun itu. Nah, yang memang menonjol itu adalah melalui transaksi di pasar modal dan juga transaksi di keuangan ya. Nah, tentang bagaimana kita melihat ya sebagai sebuah investasi yang masuk akal. Nah, ukurannya yaitu OJK ya. Jadi harus Anda rajin melihat daftar di OJK ya. Atau Anda juga kalau ada ketertarikan dengan bunga yang tinggi di bank misalnya ya, yang menjadi bagian dari penjaminan LPS, lembaga penjamin simpanan, ya tentu bunga yang diberikan di bawah
atau sama dengan apa yang ditawarkan penjamin simpanan itu berapa besar bunga yang dijamin. Kalau di atasnya itu berarti kan beresiko. Nah, mungkin itu cara kita untuk mengetahui bahwa ini berbahaya. Tapi sepanjang pengalaman saya, 2-3 kali mengalami juga ya, ketertarikan dengan investasi-investasi bodong itu ya memang pada akhirnya dia akan runtuh ya, karena dia di luar dari indeks harga pasar ya, di luar harga yang sudah menjadi ketentuan. Dan itu juga dulu dinasihatkan oleh pimpinan OJK di Jogja ini, wah itu bahaya Pak, itu nanti sebentar lagi hancurnya betul ya. Nah, jadi kita bisa menjadikan itu sebagai pelajaran. Nah, saya kira begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya kira sudah ya. Sudah mau jam 9. Iya Pak. Sudah ya. Saya minta Anda membuat soal dan jawaban ya, yang berkaitan tadi dengan rumus present value ya, yang tadi saya sudah jelaskan ya. Buat 5 soal yang berkaitan dengan keputusan membuat satu proyek. Tadi kalau Mbak Kety, keputusan membeli tanah. Nah, itu menggunakan present value gimana? Apakah Anda membeli tanah atau tidak dengan menggunakan present value. Mungkin juga termasuk keputusan berinvestasi emas ya, menggunakan present value. Nah, silakan ya. Jadi Anda sendiri membuat 5 soalnya dan memberikan jawabannya. Saya kira itu pertemuan kita. Anda buat di PowerPoint aja biar mudah saya baca nanti. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat